Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladio Juneri, nomor PP 19101152610686 dari kelompok E2, dan saya sebagai ketua dari kelompok E2 yang beranggotakan Rio Surya Negara, nomor BP 19101152610705, dengan dosen penguji Bu Rini Sofia Eskom Epkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan PKL dari kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Pendapatan Penjualan menggunakan metode Accrual Basic di Gerai 3 Saudara, yang akan dijelaskan oleh Rio Surya Negara. Kepada Rio, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu latar belakangnya. Baiklah, latar belakang. Dewasa ini, peranan sistem informasi dalam suatu organisasi tidak dapat diragukan lagi dukungannya. Dapat membuat sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi, dewasa ini telah banyak membawa perubahan dalam proses bisnis. Operasional bisnis menjadi semakin mudah, cepat, dan dapat mengurangi tingkatan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia atau bisa disebut dengan human error. Gerai 3 Saudara adalah warung makan yang menyediakan sarapan pagi, makanan pokok, dan minuman. Oleh karena itu, Gerai 3 Saudara sudah tertinggal dari yang namanya teknologi, karena untuk pembukuan harian masih manual dengan cara melihat bond atau memakai daya ingat. Melihat kelebihan yang ada pada Gerai 3 Saudara, penulis bermaksud membantu mempermudah agar pencatatan pendapatannya lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, penulis bermaksud merancang sistem informasi akuntansi pendapatan pada Gerai 3 Saudara menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 dan SQL server berbasis client server. Penulis berharap dengan adanya perancangan sistem ini dapat membantu Gerai 3 Saudara dalam proses pembukuan laporan keuangan pendapatan. Lanjut ya. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka penulis menghasilkan sistem yang baru, yang lebih baik sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan pihak terkait, serta proses pemasaran dapat dilakukan dengan mudah dan efektif dan dapat meningkatkan keuntungan pada pihak terkait karena dapat menggunakan sistem informasi yang akurat dan tepat sehingga dapat meningkatkan perhitungan dalam transaksi. Jadi penulisan merancang aplikasi data penjualan sebagai media perhitungan pada Gerai 3 Saudara dengan menggunakan Visual Basic 2010 yang mana aplikasi ini untuk mempermudah pemilik dalam menghitung pendapatan usahanya. Pembahasannya. Menurut Wijayanto pada tahun 2001, sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan berbagai laporan yang didesain untuk menginformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sedangkan menurut Romney pada tahun 2005, sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk yang pertama, persiapan informasi keuangan, yang kedua, informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. Baiklah, selanjutnya, basis accrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi
dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Baiklah, selanjutnya perancangan sistem akan dijelaskan oleh Gladio. Kepada Gladio dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Rio Suryanegara. Selanjutnya, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem secara singkatnya. Perancangan sistem use case diagram. Untuk perancangan sistem ini, admin bisa mengakses seluruh tabel yang ada, misalnya kayak seperti login, mengotak admin, mengotak user, dan seterusnya. Sedangkan user sebenarnya itu bisa mengakses semuanya juga, cuman tidak bisa dia mengelola data admin dan user. Untuk class diagramnya seperti ini, admin bisa mengakses seluruhnya, dan antara semua kelas diagram ada yaitu asosiasi, yaitu penghubung antara kelas diagram satu dengan yang lainnya. Ini adalah sequence diagram untuk login admin atau user. Admin membuka program. Setelah membuka program, muncullah menu utama yang dimana menu utama tersebut ada semua pilihan. Sepertinya akan sulit saya jelaskan seperti ini. Lanjut saja ke programnya. Untuk programnya sendiri, mohon maaf agak lama. Ini untuk programnya sendiri, seandainya kita login dengan admin, maka admin bisa mengakses bagian master, yaitu master admin. Admin bisa menginputkan kode admin baru, nama admin, password, beserta levelnya. Seperti ada ADM, disingkat admin 001, 002. Nama admin barunya misalnya saya. Terus passwordnya, di sini kita bisa memilih antara admin atau user. Karena saya telah membuat admin, maka untuk levelnya adalah admin. Maka kita simpan. Maka muncul di sini. Terus sebentar. Terus untuk bagian master makanan, admin bisa menginputkan makanan di sini. Yang dimana untuk input setelah semua makanan keisi, maka disimpan. Jika edit begitu juga, tetapi bagian edit ini misalnya kita ketik kode makanannya seperti ini, maka tekan enter langsung muncul seperti ini. Nah, lalu di sini bisa kita edit bagian mana yang mau diedit, lalu bisa kita simpan dan hapus begitu juga. Untuk yang bagian minuman juga sama seperti makanan tadi. Untuk transaksi, admin juga bisa mengklik bagian transaksi. Misalnya saya sendiri, tipe pembayarannya itu ada cash atau bond. Bond cash ini seperti pembayarannya tuh langsung lunas, dan bond ini untuk utang begitu kan. Jadi pada bagian misalnya dipilih bond, soalnya saya pesan menu ini,
diklik, terus tekan enter, langsung keluar harganya, harga, jumlah pesan dan total, nama menu dan kode menu. Lalu saya bayar sekitar 20.000, maka data disimpan, maka langsung muncul kembaliannya. Nah, untuk yang bon tadi, maka akan muncul di bagian laporan. Maaf, agak lama. Seperti ini. Misal tanggal sekarang untuk laporannya. Nah, muncul bon. Jadi metode accrual basic itu tidak mempengaruhi maupun itu utang ataupun cash. Jadi pencatatannya itu tetap, tapi di bagian laporan ini tercatat siapa aja yang utang begitu. Jadi kita bisa cetak. Terus untuk laporan mingguan juga sama dan bulanan. Dan utility ini ada di bagian menu ganti password. Ganti passwordnya seperti ini. Kita masukkan password lama, terus confirm password baru, terus confirm lagi password baru kita simpan. Jika seandainya password lupa atau kita bisa mengeceknya ke database. Sekian untuk penjelasan saya kali ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.